قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الآمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنت الفتوح والنور والسوء وبدنا سوء صلى الله إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا الشيخ أبو الحسن سازل ثم إلى الشيخ أبو العباس المرسي ثم إلى الشيخ بن عبد الله السكندري ثم إلى شيخنا الإمام محمد البوصيري وأوصالهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadratul Mukarramun, para alim wal ulama, para asatidzah bil khususnya yang sama-sama kita hormati, Mukarramul Muhtaram, Ustaz Nal Mahbub, Ustaz Luqman As-Satiri, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya fi sihhatin wa afiyatin wa lutfin. Kita doakan juga mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang saleh-salehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk kepada bait syair yang pertama daripada qasidah Al-Imam Busiri, qasidah Burdah, yang mana kemarin kita sudah membahas sekelumit tentang daripada asbab mengapa kitab Burdah ini tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin tadzakkuri jiranin bidi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Amin, kalimat a di sini adalah harful istifham. Ya. Amin tadzakkuri, min di sini bermakna fi atau min di sini bermakna sababiyah. Ya, karena tadzakkuri di sini bimakna zikr. Jiranin, tanwin di sini lit ta'zim atau lit tafkhim, dan kalimat jiran merupakan jamak dari kata jarun. Ya, dan jamak di sini bimakna ta'zim. Bidi salami mazajta, ya ai akhlatta. Kalimat mazaja dia bermakna khalata. Dam'an, tanwinnya bermakna litakthir. Jaro min muklatin bidami,
Ya, ini yang pertama. Ya, pengarang menuliskan bahwasanya beliau ini sangat-sangat rindu dengan Rasulullah. Maka kalimat yang pertama kali beliau sebutkan, amin tadzakkuri jiranin bidi salami. Apakah karena mengingat sang kekasih bidi salami yang berada di suatu tempat yang bernama di salami, mazajta dam'an, engkau campurkan air mata, jaro yang mengalir, min muklatin dari bola matamu, bidami dengan darah. Apakah karena mengingat sang kekasih engkau campurkan air matamu yang mengalir dari dua bola matamu, itu kau campurkan dengan darah. Nah, ini ada kalimat yang Masya Allah ya. Jadi beliau ini penulis burdah, tapi beliau seakan-akan ngajak ngomong kita ya. Padahal nih beliau nulis nih, tapi beliau pakai kalimat mazajta. Apakah karena ya engkau mengingat kekasih ya, kau campurkan, tuh kalimatnya engkau. Padahal yang sedang rindu siapa? Imam Al-Busiri tuh. Ya, ini namanya dalam bahasa dinamakan dengan iltifat. Dinamakan dengan iltifat. Apa sih iltifat? Iltifat itu dalam bahasa Arab adalah penggunaan gaya bahasa yang berputar. Ya. Contoh kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini lagi ngomongin dia. Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Malik Yaumiddin. Dialah Allah yang merajai hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu lah. Padahal tadi ngomongnya siapa? Dia. Tiba-tiba langsung iltifat, langsung berpaling dari membicarakan orang kedua, dia langsung iyyaka. Membicarakan orang ketiga, dia langsung iyyaka. Langsung hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini namanya iltifat. Ini kalau orang-orang yang ngerti sastra, orang-orang yang ngerti syair, nih paham betul nih keindahan bahasa seperti ini ya. Kalau ente buka-buka lagu, itu kalau lagu-lagu tuh banyak ya make unsur kayak begini ya. Yang pasti bukan lagunya Kangen Band nih ya, bukan lagunya Bagindas, bukan ya. Lagunya kelas-kelas mahal lah ya. Lagu tuh Dewa 19. Namanya udah Dewa kan gitu ya. Jadi penggunaan sistematika bahasa ini sangat-sangat indah ya. Nah, dari dikatakan amin tadzakkuri, apakah karena, min bimakna sabab ya, apakah karena tadzakur, kalimat kata adzikru bimakna yadhkurun nas bil lisan. Jadi kalau saya bilang adzikr itu ingatnya dengan lisan, menyebutnya dengan lisan. Tapi kalau saya bilang adzukru pakai dzu dengan dal yang dhammah dzu, itu maknanya bil qalb. Itu bahasa Arab. Beda harokat, beda arti. Zikru maknanya menyebut dengan lisan. Dzukru menyebut dengan hati. Tuh. Ya. Ada kalimat wudu. Maknanya adalah bersuci. Ya, berwudu. Tapi kalau saya bilang wadu pakai waw, wadu maknanya adalah tempat air. Wadu. Tempat apa? Makanya di kita jadi apa? Waduk, tuh kan. Ya, beda harokat, beda arti. Makanya baik-baik tuh. Nah, kalimat amin tadzakkuri jironin. Nah, kata jiron tadi dikatakan jiron itu merupakan bentuk jamak dari kata jar. Apa makna jar? Jar itu artinya tetangga. Ya. Tetangga. Apa sih definisi tetangga? Man qaruba daruhu ila dari. Orang yang dekat rumahnya dari rumah kita. Itu namanya tetangga. Nah, masih dempet enggak? Kalau zaman sekarang dempet karena rumahnya sempit-sempit tuh. Oh, di luar, di Jawa, di daerah yang kosong-kosong itu rumahnya jauh. Pokoknya man qaruba ila dari, maka disebut dengan tetangga. Bahkan dalam
definisi yang diberikan ulama itu yang disebut tetangga adalah arba'in, ya, 40 orangan, 40 rumahan ke depan, 40 rumah ke belakang dan ke samping. Itu tetangga kita. Yang dikatakan siapa orang yang berzina maka akan mengimbas kepada tetangganya itu tadi 40 rumah ke depan, ke belakang dan ke samping. Tuh. Nah, ini ada yang unik di sini. Imam Al-Busiri ngomong, apakah karena mengingat tetangga? Ngomongin tetangga ya. Padahal dikatakan di sini al-muradu yang dimaksud dengan kata jiron, dengan kata tetangga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya, jadi Imam Busiri nggak pakai ngomong apakah karena mengingat Nabi Muhammad, bukan. Ini bahasa orang pecinta begitu. Ada dulu audisi bikin lagu cinta, tapi nggak boleh ada kata cinta. Ya, bikin lagu cinta, tapi nggak boleh ada kata apanya. Ini para ahli sastra yang hebat ini. Ya. Mereka nggak perlu tulis. Kalau orang-orang kan kalau sekarang bikin lagu, ayo bikin lagu cinta. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, I miss you, I love you. Ya, cintamu ditulis. Enggak, ini enggak. Saking hebatnya orang menuliskan lagu cinta, tapi enggak ada kata cintanya, tuh hebat. Ini kayak beliau. Beliau pengen nulis nih, pengen nyebutin Rasulullah, tapi beliau gunakan kata jiron. Ya, kata tetangga. Ya, tuh. Karena tetangga adalah orang yang dekat. Padahal jarak Imam Busiri yang ada di Mesir dengan jarak Rasulullah itu sangat jauh. Tapi beliau katakan apa? Tetangga. Seakan-akan beliau hidup di samping rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Ya. Artinya apa? Kalau orang sudah cinta walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Seakan-akan Rasul sebelah rumahnya. Bahkan ada ulama lain yang mengatakan maknanya nggak begitu, ya. Kata jiron di sini bisa ya bermakna litta'zim, ya. Diungkapkan kata banyak tetangga-tetangga maksudnya adalah satu. Sering kita ngomong gini, kita kalau ngomong yang sama-sama kita hormati, padahal yang ngomong berapa? Satu. Yang dimaksud itu namanya domir yang menunjukkan lita'zim gitu ya. Jadi apakah karena mengingat jiron, nah, orang yang dicintai, bidhi salami, yang ada di dhi salam. Nah, ini sebenarnya ada penafsiran di sini. Tulis yang pertama, makna dhi salam adalah sebuah tempat bainal Makkah wal Madinah. Yang kedua ada yang menafsirkan dhi salami adalah Darussalam, sorga, tempat keselamatan. Yang ketiga, makna zi salam adalah nama pohon yang ada di antara kota Mekah dan Madinah. Ya. Jadi saya gambarin begini, Nabi kan suka rihlah, suka jalan. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau itu melakukan rihlah, melakukan safar dari Madinah ke kota Mekah, itu sebelum masuk kota Mekah ada sebuah pohon namanya dhi salam. Ada sebuah apa? Pohon. Nah, pohon itu dipakai amil Rasul untuk singgah, untuk istirahat, untuk berteduh bersama para sahabat. Ini diantaranya juga sunnah. Kalau kita safar, ya, jangan lupain sunnah ke rest area. Nah, ini sunnah ke rest area. Ya, kalau zaman sekarang ke rest area, zaman dulu enggak. Nabi kalau kemana-mana enggak langsung sampai, enggak. Di tengah jalanan Nabi beristirahat dulu. Nah, seringnya Nabi istirahatnya di bawah pohon. Tuh. Makanya dalam kitab adab-adab tuh yang dikarang oleh Habib Muhammad itu disunahkan kita kalau kemana-mana safar itu ke rest area gitu. Ya. Tol Cipali mampir rest area, numpang kencing doang tuh ya. Yang beli pop mie, tuh, beli diri-diri ngajak-ngajak, beli rokok, tuh, keluarin atuk-atuk rokoknya itu, biar nggak dipinta. Tuh. Intinya ngikutin Rasulullah. Sampai sahabat Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau punya kebiasaan. Apa kebiasaannya?
ngikutin kebiasaannya Rasulullah. Ya tuh. Sayyidina Abdullah bin Umar punya kebiasaan ngikutin kebiasaannya Rasul. Apaan aja? Kalau kita kan kadang kalau ngaji mau ustadz kadang-kadang pakai logika gitu. Ya. Ada orang pakai logika. Soal ustadz minumnya Oasis. Kenapa Oasis gitu ya? Ada apa dengan Oasis? Wa ma adraka ma Oasis? Tahukah kalian apa Oasis? Umumnya orang apaan aja yang penting minum kan begitu kan panitia nih ya Bang Ijal ya. Ustadz minum apaan? Apaan aja yang penting minuman. Tapi ada orang yang saking cintanya sama ustadz sama guru diikut-ikutin sampai minumannya. Ustadz hari ini minum Oasis, seminggu minum Oasis. Minggu depan dikasih Aqua, seminggu minum Aqua. Dia nggak peduli apapun alasannya, yang penting Ustadz Oasis, gua Oasis begitu. Ustadz yang ngerokok Samsu, gua Samsu. Minggu depan filter, gua filter. Minggu depan Magnum, lagi miskin dia. Duitnya habis. Ikutin Samsu berat. Ikutin Samsu berat, apalagi mil. Waduh. Jam terbangnya tinggi itu Ustadz tuh. Nah ini begitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau mungkin zaman Rasulullah mungkin ya, seandainya Rasul mungkin pakai minuman atau mungkin Rasul ngerokok rokoknya Samsu misalnya nih ya, pasti Sayyidina Abdullah bin Umar ikutin rokoknya Samsu. Tuh. Kalau seandainya Rasul pakai gamis, pasti ikutin pakai gamis, nggak pakai mikir, udah karena Rasulullah pasti bener, Rasulullah pasti baik, udah ikutin Rasulullah. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar kalau kencing di safar, lagi dalam keadaan safar, dia nggak mau kencing kecuali di tempat di tanah yang pernah Rasul kencing di situ. Ya. Karena khawatir ketika kencing di satu tanah, takutnya ini tanah mulia. Takutnya tanah ini pernah didudukin sama orang soleh. Takutnya ini tanah pernah diinjak oleh Nabi, maka dipilih tempat yang digunakannya untuk buang hajat, tempat yang pernah dipakai Rasulullah, karena itulah sebaik-baik tempat dan sebaik-baiknya adab. Tuh. Sampai suatu saat Abdullah bin Umar lagi jalan, tiba-tiba di tengah jalan Sayyidina Abdullah bin Umar belok, padahal jalan lurus nih, atau belok. Sahabat nanya, kenapa ente ya Abdullah bin Umar, kok ente belok? Dahulu Rasulullah kalau lewat sini belok ke sini. Tuh, sampai belok-beloknya aja diikutin. Nah, suatu hari Sayyidina Abdullah bin Umar pun sama, ya. Ketika jalan safar berteduh di bawah pohon, padahal baru keluar. Sahabat nanya, ya Abdullah bin Umar, kenapa ente duduk di pohon ini? Tanya kita baru keluar, belum apa-apa udah istirahat. Apa jawaban beliau? Dulu Rasulullah kalau keluar pasti neduh di pohon ini. Tuh. Jadi banyak sahabat itu ngikutin Rasulullah nggak pakai banyak mikir, udah ikutin aja Rasulullah. Ya. Satu yang pertama Rasulullah, ya. Bukan aneh, bukan. Ya. Kalau aneh ente mikir-mikir ya, jangan nyontoh-nyontoh gitu. Ya. Ustadz Paris naik beat, semuanya beat semua. Jadi ahlul beat, bukan ahlul bait, ahlul beat. Jangan kalau ente punya NMAX nggak apa-apa NMAX. Saya pengen ikutin Ustadz, pengen itiba. Oh itu mau pakai beat, iya udah NMAX ente sini ente pakai beat. Jadi beratin jamaah dia pada terpakai NMAX lagi tuh. Ya, itu orang saking cintanya dia akan mengikuti orang yang dicintai, kadang-kadang nggak pakai alasan. Maka cinta kalau masih beralasan belum cinta namanya. Ya. Orang kalau cinta masih pakai alasan belum cinta namanya. Kenapa ente cinta guru ente? Oh guru ane pinter. Oh guru ane alim, alamah. Besok kalau guru ente pikun, sakit, masih cinta sama guru ente? Oh, bingung jawabnya. Kenapa cinta bini ente? Oh bini ente cantik, cakep, kulitnya mulus. Ya. Kalau besok bini ente keriput, jelek, masih cinta sama bini ente? Ya. Makanya cinta selama beralasan maka bukan cinta. Belum sampai cinta yang sejati. Tuh. Ngerti Jang? Ya, paham? Tuh, ya. Jadi kalau cinta masih punya alasan namanya belum cinta. Tuh. Ya, tahu cinta? Ya. C-I-N-T-A cinta. Baik Badru Husin, sang pujangga cinta. Ceweknya di mana-mana. Tapi akun palsu semua. Akun palsu. Kita doakan semoga dapat jodoh yang soleh.
Jadi begitu, ya. Jadi uniknya nih, kenapa kok ngomongin bidi salami, pohon salami? Ya. Karena katakan di dalam syarahnya, ya, ismus syajarah, bidi salam adalah nama pohon yang ada terletak fil wadi, di sebuah lembah. Baina Makkah wal Madinah, antara Makkah Madinah, laha munasabatun li Rasulillah. Karena ini pohon ada kaitannya sama Rasulullah tuh, ya. Jadi karena ada kaitannya dengan Rasulullah, ini pohon jadi mulia. Sebagaimana saya pernah bilang pada pertemuan yang sebelumnya di sini, ya. Kenapa Qasidah Busiri mulia? Karena punya hubungan dengan Rasulullah. Sampai pohonan aja itu mulia. Ada pohon, aneh lupa namanya siapa ya? Pohon apa namanya? Itu pohon dari zaman Rasulullah masih kecil. Yang kisahnya beliau datang ke sebuah rahib, ya, Buhairo kalau nggak salah, atau Bahiro. Kemudian nih pendeta rahib ini ngelihat di ujung jalan sana ada awan yang menaungi satu rombongan. Ya. Ini pendeta tahu ini pasti yang dinaungi adalah seorang nabi, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab kita bahwa nabi akhir zaman nanti ciri-cirinya selalu dinaungi awan. Makanya kalau besok Bang Ijal dinaungi awan, hati-hati nih. Jangan-jangan nih nabi palsu. Dinaungi awan. Ya. Lalu kemudian disuruh masuk, disambut. Kenapa? Ini nabi akhir zaman, aneh sambut. Disambut Abu Thalib, diajak masuk, semua karyawannya diajak masuk. Udah. Tapi uniknya itu awan masih di luar. Ya. Kata itu rahib, udah masuk belum semuanya? Udah. Nggak, itu jangan bohong sama aneh. Ada yang belum masuk. Ya. Oh iya ada tuh ponakan saya, gitu. Anak saya di luar. Diajak, masuk ke dalam tuh. Rasul masih kecil. Tuh, ya. Ketika masuk ke dalam ditanya, ini anak ente? Iya anak aneh. Bukan, ente bohong, bukan anak ente. Iya bener. Kok ente tahu bukan anak aneh? Karena nih orang tuanya pasti udah meninggal duluan sejak dia masih di kandungan. Oh, kok ente tahu? Ya, ini bukan orang biasa. Ente lebih baik pulang daripada nanti ini anak akan dibunuh sama orang-orang Yahudi. Nah, itu Rasulullah ketika di luar tadi yang nggak disuruh masuk itu nungguin di pohonan, duduk tuh. Ya, duduk di mana? Di pohonan, berteduh di Rasul di pohon tersebut. Sampai itu pohon, ya, ketika Rasul udah nggak ada, Rasul udah wafat bertahun-tahun bahkan ratusan tahun, itu pohon masih hidup sampai zaman kita sekarang. Ya. Bahkan para ulama termasuk ada Habib Umar fotonya tuh, ya, lagi di bawah pohon, itulah pohon yang pernah, ya, Rasul duduk di bawah pohon tersebut. Masih awet, masih ada sampai sekarang karena ada hubungannya dengan Rasulullah. Maka asyuhada wal anbiya wal aulia, semua jasadnya masih utuh karena ada hubungannya dengan Rasulullah. Mudah-mudahan majelis kita selalu ada hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mau turun rahmat, kalau mau turun keberkahan, ayo kita jaga persatuan. Karena nggak bakal muncul rahmat di kaum, di tempat ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Tuh, na'udzubillah min dzalik. Nah itu ya, jadi tempat berteduhnya Rasulullah, asy-syajarah. Nah, apakah karena mengingat kekasih yang ada, ya, di suatu tempat baina Makkah wal Madinah, madajta, engkau campurkan air matamu dengan darah tuh, ya. Jadi saking rindunya, ya, ini Imam Al-Busiri ini kayak ngomong sama dirinya, ya, lu ngapa sih, ya, lu ngapa sih nangis aja? Ini bahasa Imam Busiri, ya, yang aneh terjemahkan. Ente ngapa sih nangis aja, ya, kangen sama Rasulullah, sampai mata tuh ngalir darah, ngalir air. Insyaallah. Ini ulama mengatakan makna damin ini, darah ini imma hakiki, darah beneran, imma kinayah. Ya. Ada yang mengatakan kinayah, perumpamaan aja. Saking banget rindunya, saking nangis darah kalau bahasa kata gitu, ya. Ada ulama mengatakan ini maknanya hakiki. Memang betul. Sampai saya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror,
Itu digambarkan beliau itu punya ciri wajah itu ada garis hitam di bawah matanya. Ya. Itu garis hitam di bawah matanya itu disebabkan karena beliau sering menangis karena rindu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Ya. Jadi karena seringnya menangis itu bergaret darah, ya bergaret garis hitam di matanya itu. Nah, inilah tuh. Maka dikatakan ya, dalam syarahnya ini ada sesuatu yang unik, masya Allah, ajib. Ya. Annal ishqo, tulis nih ya, bahwasanya kerinduan. Yang kita ngomongin bab rindu ya, rindu. Ya. Hidup itu nggak ada warnanya kalau nggak ada cinta ya. Hidup kita nih hampa. Kalau kata orang sekarang flat, ya salam. Flat, ya, flat motor. Hidup kita flat, hampa, nggak ada rasanya. Nggak buka IG kagak ada pengennya. Biasanya buka IG ada yang DM udah mamlum. Biasa. Biasanya buka WA udah ada yang WA udah makan tiang belum? Makan tiang keselak. Makan tiang. Ya. Maka hidup bisa berwarna karena adanya cinta tuh ya. Maka carilah cinta yang sejati, cinta pada Rasul Sallallahu Alaihi. Karena kalau kita cinta sama orang belum tentu balas. Ya. Kita cinta sama orang nih, orang belum tentu balas cinta kita. Tapi kalau kita cinta Allah, cinta Rasulullah, man taqarraba ilaihi shibran, man taqarraba ilayya shibran, siapa yang mendekat padaku sejengkal, kata Allah, taqarrabtu ilaihi dhira, aku mendekat padanya satu dhira, satu hasta. Artinya apa? Semakin kita cinta Allah, Allah semakin cinta. Bahkan Allah lebih cinta kepada kita daripada kita mencintai Allah. Begitupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Indah. Ya. Maka yang menjadi harapan bagi orang-orang yang cinta Rasul, yang pertama adalah ngimpi ketemu Rasulullah. Itu yang menjadi harapan semua orang Muslim yang manapun yang beriman pada Rasulullah adalah pengen ngimpi ketemu Rasulullah. Ya, tadi rumusnya tulis yang pertama, ya. Orang rindu tanda cinta. Orang rindu tanda cinta. Ya. Maka mafhum mukhalafahnya apa? Tak cinta maka tak rindu. Ya. Tak cinta maka tak rindu. Bagaimana orang mau rindu kalau nggak cinta? Nggak bisa. Ya. Itu. Kalau dalam kitab Fiqhul Lughah, cinta itu ada marotibnya, ada urutannya. Tuh. Yang pertama hawa, adanya kecondongan. Yang kedua alaqah, adanya keterkaitan. Maka cirinya kalau ente ketemuan sama cewek, tuh cewek ada hubungan sama ente belum pulang dari WA, udah sampai rumah belum? Cie. Itu tandanya tuh cewek demen sama ente. Tuh. Tapi kalau seandainya tuh cewek ngerasa tertipu dengan foto profil ente, pas dipoto cakep banget, putih, bibirnya merah nih cowok, insya Allah, kulitnya mulus. Pas ketemu luar biasa, filter ternyata. Udah filternya over lagi. Ya. Pas ketemu kok nggak sama nih, pulang di WA nggak? Kagak. Tuh ya. Jelas, ente ketemu cewek, kenalan tuh. Ente demen nih cewek, wah pulang ditanya, udah nyampe rumah belum? Tuh. Perlu dijemput gak? Iya salam. Ustaz Jamroni sehat. Begitu. Tanda orang cinta yaitu perhatian, kerinduan, adanya alaqah hubungan tuh. Ya. Makanya wajar orang-orang kalau cinta sama Rasulullah apa-apaan pengen ikutin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ya. Pengen tahu apa sih kira-kira sunnah Rasulullah tuh. Nah, larinya nanti ke kitab apa itu? Ya Syama'il Muhammadiyah. Larinya ke kitab Risalatul Muawanah yang mana isinya tentang sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi itu ya. Cinta ya, maka rindu tanda apa? Cinta.
dan tanda rindu adalah air mata. Tulis tuh. Tanda rindu adalah air mata. Bohong orang kalau rindu nggak nangis, bohong. Cerita kalau orang pulau cerita. Kata orang Buncit cerita. Kata orang Jaten Jaeng cerita. Cerita lo, papa gua. Ya. Ada orang ngaku rindu tapi nggak nangis. Cerita. Lihat bagaimana video di YouTube. Buka video YouTube. Ada orang nanyain, wawancara, bagaimana kalau Anda diberi kesempatan berjumpa Rasulullah, apa yang kau katakan? Itu yang ngomong itu nggak ada yang nggak nangis. Ya, di Arab nih, di Arab semuanya nangis tuh karena rindu dengan Rasulullah. Ya. Tapi yang unik itu pertanyaan ditanyain lagi sama orang Indonesia, kebanyakan nggak nangis. Bahkan ada yang unik gini, saya kalau ketemu Rasulullah saya akan mengajak beliau berdiskusi, saya akan mengajak beliau bermuzakarah. Kok begitu sih gitu? Ini orang pasti salah input nih katanya. Ya. Kalau orang cinta tuh kadang-kadang begitu, ditanya gitu. Kadang-kadang nggak bisa ngomong, nangis udah. Ya, cobain nanti ziarah ke makam Rasulullah, belum apa-apa baru sampai raudhah, mata mulai ngembang. Ya. Udah sampai depan makam Rasulullah, udah nggak bisa ngomong, nangis saja, nggak bisa ngomong udah. Cuman bisa bilang assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tuh. Nggak ada yang bisa ya dikatakan kecuali kalimat salam tuh pada Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi beliau saking rindunya pada Rasulullah SAW, beliau katakan ya bahwasanya beliau itu menangis bercampur air mata. Tuh ya. Dikatakan di sini kullama katama fil qalbi, rindu itu tulis setiap kali tersimpan disembunyikan di dalam hati, izdada kal miski, ia akan bertambah ya. Kerinduan kalau kita taruh di hati itu rindu akan nambah setiap hari nambah kal misik, seperti wangian misik. Makin kita simpan makin wangi, disimpan makin wangi, makin disimpan makin, semakin lama semakin wangi itu misik. Fa inna kullama kana masturan kana mansyuran. Ya. Setiap kali itu rindu masturon, tersembunyi, maka semakin tercium baunya. Jadi kalau kita pengen ya bagaimana merasakan kerinduan yang benar, tuh sembunyikan rindu kita ya. Biarlah orang yang dirindukan yang tahu akan kerinduan kita ya. Kalau kita rindu dengan Rasulullah, biarlah nanti kita ungkapkan kerinduan kita langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bagaimana caranya biar kita ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita cinta kepada Rasulullah. Ya. Namun cinta tak akan datang kalau kita nggak kenal Rasulullah. Maka orang cinta tandanya kenal. Orang kenal pasti cinta. Nah, bagaimana mau kenal kalau kita nggak ada yang mengenalkan tentang Rasulullah? Maka harus kita datang kepada orang yang mengenalkan. Di mana adanya? Di majelis ilmu. Maka cara kita bisa kenal Rasulullah, hadir di majelis ilmu. Ilmu apa yang dipelajari tentang Rasulullah? Ilmu tentang pribadi Rasulullah. Ya, ilmu banyak, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu nahu. Ente datang pengen kenal Rasul di majelis ilmu nahu, kenal gak? Enggak, ya gitu. Pahala lo kenalnya. Enggak kenal Rasulullah. Nah, datang di majelis burdah, mudah-mudahan sedikit-sedikit akan terkupas tentang kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi enggak datang cinta tanpa kenal, enggak datang kenal tanpa ya, dikenalkan. Tidak dikenalkan kalau kita enggak datang ke majelis ilmu. Maka kuncinya ngaji. Ya. Ada orang nanya, mau Ustaz bagi amalan dong gitu. Guru saya bilang,
ngaji gitu. Amalannya apa? Ngaji. Oh ngaji Sat, kita kalau lo ngaji dapat amalan begitu. Amalannya banyak lagi. Dikasih amalan Sat, bagi amalan dong ya, baca istighfar. Besok nggak ngaji lagi. Padahal besok amalannya lebih ajib lagi kan begitu. Ya kayak amalan kita ketemu Rasulullah. Imam Sakhawi mengajarkan kalau pengen ketemu Rasulullah baca sholawat 300 kali setiap hari. Ya, 300 kali setiap hari. Yang kedua, mengamalkan sunnah Rasulullah dengan niat ittiba li Rasulillah. Tuh. Yang ketiga, tanam di hati kita senantiasa ingat Rasulullah SAW. Mau makan ingat Rasulullah, mau minum ingat Rasulullah. Itu. Nah, cuman pertanyaan, saat saya udah ngamalin, saat kok belum ketemu juga? Belum. Ya belum. Jangan merasa berkah amalan kita ketemu Nabi, enggak. Ya. Saya bisa simpulkan bahwasanya ketemu Nabi itu adalah karunia dari Allah, ya. Bukan usaha kita, gitu. Banyak banget orang yang usaha pengen ketemu Nabi, pengen mimpi Nabi, dibaca sholawat 1000, 2000, 3000, bahkan sampai 10.000, nggak ketemu Rasulullah. Kenapa? Mimpi ketemu Rasulullah adalah karunia dari Allah. Paling banternya kita ketemu Nabi dari jauh, ya. Nabi dari jauh. Ada yang ketemu Nabi, saking takzimnya nggak bisa mandang wajahnya. Ada yang begitu. Ada yang mandang wajahnya nggak kelihatan wajahnya. Itu karena apa? Belum siap. Gitu. Makanya sekali lagi, mimpi ketemu Nabi adalah karunia dari Allah yang perlu diusahakan. Ya. Yang perlu apa? Diusahakan. Zalika fadlu minallah. Tapi kata ulama gini, setiap kali kita merindukan Rasulullah, pengen ngimpi ketemu Rasulullah, itu sudah cukup karena Rasul udah pengen ketemu kita. Ya. Tanda Rasul pengen ketemu kita, kita pengen ketemu Rasulullah. Insya Allah kalau kita pengen ketemu Rasulullah, Rasul sudah ingin berjumpa dengan kita. Ada dalilnya nggak? Ada. Dalam hadis, suatu hari para sahabat duduk bersama Rasulullah. Lalu kemudian Rasul berkata, ya wahai sahabatku, aku rindu dengan ikhwani. Ya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, kami ini saudaramu ya Rasulullah. La, ya, lasta ikhwani, bal anta ashabi. Ya, kalian tuh bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Kalau begitu siapa yang Rasul yang kau maksud? Saudaramu, ikhwanuka ya Rasulullah. Kata Rasul adalah orang yang disebut ikhwani, ya, saudaraku, adalah orang yang beriman kepadaku, percaya denganku, mengikuti sunnahku, tapi belum pernah berjumpa dengan aku. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah saudaraku. Nah, kita ikhwanu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kalau kita rindu Rasulullah, Rasul sudah lebih dulu rindu kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan rezeki kita agar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, bersimpuh di hadapan Rasulullah, berdoa minta doa Rasulullah, kita memandang keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fid dunya wa fil akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah bihaqqi al-Fatihah. Sil al-Fatihah. Karamat al-Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahli al-khair. واجعل والحاضرين من أهل الخير واجعل والحاضرين من أهل الله من أهل لا إله إلا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا محبته اللهم ارزقنا اتباعه اللهم ارزقنا محبته يا الله في الدنيا وفي الآخرة اللهم ارزقنا رؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة اللهم احشرنا واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخواني وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سني صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طاش صحبه والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.